di antara kesucian hati yang paling pokok, ikhlasnya niat saat menuntut ilmu. Dan itu kaidah yang kedua, keikhlasan niat saat menuntut ilmu. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, ilmu ini agung ya akhwan, ilmu agama ini suci. Dia hanya akan jadi manfaat kalau diterima oleh orang yang hatinya suci atau berusaha untuk mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Keikhlasan niat para ikhwatan azani Allah wa yakum. Apa arti keikhlasan niat? Bahwasanya kita belajar ilmu agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat pertama kecuali untuk menghilangkan kebodohan diri kita. Yang asalnya nggak ngerti ben jadi ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ngerti diamalkan. Setelah ngerti diamalkan. Jadi setelah ngerti, setelah ngerti niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, untuk diamalkan. Yang keempat, untuk menjaga langgengnya ilmu. Jadi orang itu dianggap ikhlas ya akhwat dalam menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmu itu niatnya tidak keluar dari 4 yang saya sebutkan tadi. Kalau sampai melebar lagi, maka niat Anda dipertanyakan. Pertama, belajar itu untuk menghilangkan kebodohan diri. Gak ngerti tata cara sholat yang benar, caranya gimana ben ngerti. Gak ngerti hukum-hukum muamalah, caranya gimana ben ngerti. Gak ngerti hukum rumah tangga, caranya bagaimana biar ngerti. Dia yang asalnya gak tahu, belajar harapannya agar tahu. Setelah tahu dia amalkan. Setelah tahu dia amalkan. Jika haram ditinggalkan, jika wajib dilaksanakan, jika itu adalah keyakinan diyakini, itu namanya mengamalkan ilmu. Kalau tahu bahwasanya perbuatan ini haram, tinggalkan. Setelah tahu kalau ini perbuatan yang mulia, dikejar. Setelah tahu bahwasanya ini satu kewajiban, dijalankan. Yang ketiga, setelah mengetahui, setelah mengamalkan, maka dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan orang-orang yang di sekitarnya dengan cara menyampaikan. Dan menyampaikan ini ya akhwat, tidak harus di majelis semacam ini, tidak harus di majelis semacam ini. Bisa jadi majelis dia itu 1-2 orang, 1 orang. Diajarkan kepada anak-anak TK, diajarkan sama anak-anak SD, diajarkan sama bapak-bapak yang sudah sepuh, diajarkan sama keluarganya untuk menghilangkan kebodohan orang-orang yang di sekitarnya, menyampaikan sekadar kemampuan yang dia miliki. Yang keempat, niatnya adalah biar generasi yang memegang ilmu ini terus berkesinambungan, gak terputus. Meskipun itu sudah janji Allah, tapi biar kita yang menjadi salah satu di antara pemegang generasi ilmu. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang akan membawa ilmu setiap generasinya adalah orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Dan jangan ada niat lain kecuali ini. Dan jangan ada niat lain kecuali ini. Niat apa itu? Koyoke dadi ustad kok enak yo. Kemana-mana dihormati, kemana-mana tangannya diciumi, kemana-mana selalu dikedepankan. Ono kondangan paling ngarep, ono berkatan paling akeh, ngono yo. Ini dikasih berkat paling akeh. Ini ono apa dikedepankan tuh hormat gitu. Saya pengen belajar ben bisa terhormat kayak beliau. Haram ya akhi.
Anda mempunyai niat itu, saya pilihkan dua pilihan. Pertama, luruskan niat. Yang kedua, jangan teruskan belajar, maju loy. Karena niat itu akan menghancurkan Anda. Niat itu akan menghancurkan Anda dunia dan akhirat. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. Yani man iltamasa ilman la yubtagha bihi illa wajhullah la yabtaghihi illa li'aradin minad dunya la yajid rihal jannah. Barang siapa yang cari ilmu, mencari ilmu ini seharusnya hanya untuk mengharapkan wajah Allah, ikhlas hanya karena Allah. Tapi dia cari ilmu ini untuk dunia, dan nanti yani cari uang gampang, dan nanti cari akhwat gampang, dan nanti mau nyalon jadi kepala desa gampang, wong santri yo. Dan nanti kalau nyalek gampang, santri. Biar nanti begini, biar nanti begitu, biar nanti begitu. Kalau itu tujuan dia, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Maka nasihat saya pada hafidun azani Allah wa iyyakum, nasihat saya untuk para wali santri yang hadir, jangan pernah dorong anak-anak kita ke pesantren untuk tujuan dunia. Jangan pernah sekalipun dorong anak-anak sekolah belajar agama dengan dorongan dunia. Nah, sampean mondok nak yo, napa Pak mau mondok nggak enak? Sampean ngerti Ustadz A itu loh terkenal di YouTube, terkenal di ini, terkenal di itu. Masya Allah, nak wongi suki bujune papat, anak 70. Kamu gak pengen jadi kayak Ustadz itu, nak enak loh, nak belajar sing rajin, ayo di pesantren. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda sedang melemparkan putra Anda ke kubang neraka. Karena berarti tatkala dia belajar nggak ikhlas, tujuannya untuk dunia, berbaju agama. Dan sekarang ini rawan ya akhwan. Kalau zaman kami dulu belajar, itu gonok wong belajar nggak ikhlas. Zaman kami dulu belajar. Lah gimana? Pesantren Al-Furqan itu zaman kami dulu belajar, masya Allah. Turu itu nisariwit, bawahnya wit. Makan itu masya Allah, gak rupa makan. Minumnya antum tahu air telaga yang di sana itu diambil pakai gentong itu, ditaruh di kolah, itu diminum tanpa dimasak. Mengono ya gak sakit perut, yang Allah yang jaga. Saat itu orang belajar agama gak pernah bayangkan nanti mau makan apa. Wong jangankan mau makan apa, wong saat itu ya nggak ada harapan apa-apa, ikhlas murni karena Allah. Wong tuane ikhlas, anake ikhlas, tidak ada harapan kecuali ben anakku ngerti agama. Mungkin karena keikhlasan orang tua dan anak itulah jadinya kami orang-orang yang sekarang di kancah dakwah Indonesia. Tapi sekarang kondisi berubah ya kawan. Yang antum melihat itu sekarang kami, yang antum melihat sekarang itu asatidzah roja, yang antum melihat sekarang itu asatidzah yang nongol-nongol di layar kaca televisi sunnah, layar tancap bukan. Fulan masya Allah mobil Fortuner, fulan mobilnya Ferrari, fulan punya helikopter,
fulan gini, fulan gitu, kemana-mana, masya Allah. Tadi Ustaz tuh enak ya, mangan nih, masya Allah, gini. Sekarang itu yang terlihat di lapangan, sehingga banyak salah niat. Wong tuane salah, anaknya salah. Hati-hati ya kawan, jangan-jangan nanti 10 tahun kemudian tatkala antum sudah jadi kami, itu titik kehancuran akan datang karena salah niat. Jangan-jangan suatu ketika nanti titik kehancuran itu akan datang jika salah niat. Benahi ya kawan niat, benahi niat. Jangan mikir tatkala belajar itu gak usah mikir uang, gak usah mikir rezeki. Rezeki itu ada yang ngatur. Engkau nih kita itu mangan opo, ya mangan nasi, masuk mangan kerikil. Iwak opo, ya iwak laut, masuk iwak cacing. Rezeki itu jangan dipikir ya akhwan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezeki itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Ikhlaskan niat di dalam kita itu belajar. Kita semuanya sering disampaikan dalam kajian-kajian itu, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Sebesar apapun amal, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah, maka amal itu akan hancur. Jadi nasihat anda ya kawan, di awal ini tata hati, ya, tata niat. Antum yang melihat, yang antum melihat itu kami sih, yang antum melihat itu kami. Jadi cobalah lihat apa semua orang gitu ya yang di kancah dakwah itu dunianya enak? Tidak ya, tidak. Dan gak mesti rezeki itu ada aturannya kok. Rezeki itu ada takarannya. Kalau kemudian antum mengatakan, Ustaz, anak belajar di Al-Furqan, nanti kan Al-Furqan dapat mu'adalah Ustaz. Ya terus nanti kepingin ke Madinah. Iya. Orang kepingin belajar ke Madinah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ingin belajar di sana karena di sana letaknya ilmu. Di sana letaknya para ulama, sehingga bisa merekrut ilmu itu sebanyak-banyaknya langsung dari para ulama-ulama terpercaya, pulang nanti mau menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah kepada umat. Jika itu niatnya, maka itu adalah kemuliaan dan keagungan yang sangat besar. Tapi jika anda belajar ingin ke sana gara bayangannya, pulang nanti sekolah di sana LC, lo teruskan MA, teruskan doktor, S1, S2, S4, S-teler. Nanti kalau pulang akan jadi kelasnya kayak fulan, jadi Ustadz Dr. Fulan yang hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya kaya. Kalau itu yang diniatkan, pangkas aja dan kubur cita-cita ke Madinah, daripada akan menjadi beban besar nanti di alam akhirat. Ana tidak nyuruh antum keluar dari Al-Furqan ya kawan, tapi tata hati kita sebagai yang belajar. Dan tolong kepada orang tua, jangan pernah dorong anak-anak belajar pesantren, enggak Al-Furqan, enggak pesantren yang lain, untuk urusan dunia. Dan tolong kepada para asatidzah, jangan pernah dorong anak-anak didiknya semangat untuk urusan dunia, karena anda akan menjadi orang yang menjerumuskan anak didik ke kubang neraka jahanam. Para fitan azanillahu wa iyyakum. Jadi ini yang pertama, dan ini yang paling pokok ya kawan, sebelum segalanya, bersihkan hati dan tata niat. Apapun langkah berikutnya akan gagal kalau di titik yang pertama ini gagal. Kalau di titik yang pertama ini gagal, belum bisa usahakan. Man saddaqallah sadaqahullah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang jujur di dalam dia berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menepati keinginannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka niscaya kami akan tunjukkan jalannya. Berjuanglah untuk ikhlas ya kawan, berjuanglah untuk ikhlas di dalam menuntut ilmu. Insya
Allah Subhanahu wa taala nanti Allah akan menganugerahkan kepada kita ilmu yang barokah.